Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Daniel Alfi ingin menjelaskan UTS data warehouse yang telah saya buat. Di sini saya sudah mengerjakan semuanya sampai selesai, jadi di sini saya hanya akan menjelaskan dimulai dari tipe kamar. Di sini saya ingin menginputkan atau mengupdate data yang ada pada dimensional tipe kamar. Jadi yang pertama saya memiliki tabel input. Di sini saya mengambil datanya dari database OLTP yang sudah saya import sebelumnya. Di sini ada preview data tersebut. Lalu saya menggunakan komponen insert update untuk memasukkan data OLTP ke dalam dim tipe kamar. Di sini saya menggunakan koneksi data warehouse yang atau atau koneksi data warehouse yang setelah saya buat. Di sini target skemanya adalah hotel data warehouse dan ditargetkan ke dimensional tipe kamar. Di sini saya menggunakan key lookup the value ID tipe. Jadi ketika ID tipe ditemukan, maka yang akan dilakukan adalah mengupdate field nama tipe dan tarikh. Jika belum ditemukan, maka akan membuat nama tipe dan tarikh. Selanjutnya ada dimensional kamar. Di sini saya ingin menginsert atau memasukkan data dari OLTP ke dalam dimensional table. Saya mengambilkan data dari database OLTP itu pada kolom kamar dan berikutnya. Setelah itu saya menggunakan komponen list juga sama seperti tipe kamar. Sama juga stepnya menggunakan ID kamar sebagai lookup value, key lookup value. Jika ditemukan maka akan mengambil data tersebut nomor dan ID tipe. Selanjutnya adalah waktu. Pada waktu bisa dilihat saya menggunakan 6 komponen, yaitu adalah ada generate row, add sequence, calculator, select value, data lookup, filter, saya tidak menggunakan filter, dan selanjutnya table output. Pada generate row di sini biasanya digunakan untuk sebelumnya saya menggunakan cara seperti yang ada di job sheet 3. Di sini pada kasus ini generate row digunakan untuk membuat baris baru. Sedangkan add sequence digunakan untuk membuat sequence, dalam hal ini membuat data di setiap harinya. Pada kalkulator digunakan untuk menjumlah hari dan mengambil data tahun, bulan, dan hari. Tahun, bulan, dan hari. Selanjutnya pada select value, ini digunakan untuk memilih field yang akan digunakan. Pada kasus saya ini, saya hanya membutuhkan tanggal, tahun, bulan, hari. Jadi saya melakukan remove pada current date dan increment days. Selanjutnya pada database lookup, ini digunakan Ini digunakan untuk melihat dan memastikan bahwa data yang akan dimasukkan ke dalam tabel dim waktu ini ditarget pada dim waktu tidak kembar atau sama dengan data yang ada pada tabel dim waktu itu sendiri. Oke. Selanjutnya pada tabel output. Nah, tabel output ini digunakan untuk menyimpan data pada tabel yang dituju. Di kasus saya ini saya menambahkan di waktu dengan field yang akan saya kirim tanggal, tahun, bulan, dan hari. Selanjutnya adalah fact table. Ya, fact table. Di sini saya menggunakan tabel ini sebagai fact table tersebut. Di fact table saya menggunakan 3 komponen, yaitu tabel input, database lookup, dan insert update. Pada tabel input saya mengambil data dari terlimping, dijoin ke kamar dan tipe kamar. Ini adalah preview data tersebut. Lalu pada database lookup saya melakukan lookup dari tanggal check-in. Apakah tanggal dengan tanggal check-in? Jika iya, maka dia akan return value ID waktu. Nah, setelah itu pada insert update, saya menargetkan booking dengan key lookup ID waktu check-in. Jadi jika ID-nya sudah ada, maka akan mengupdate data-data ini. Nah, tapi
Bisa juga dengan kita menggunakan ID booking. Jika ID bookingnya ada, maka dia juga akan mengupdate ke ini. Jika dijalankan, kira berhasil. Data yang dikirim adalah data ini. Sama halnya dengan hal yang tadi, cuma kita beda key aja. Sepertinya cukup itu aja. Dan terakhir, seperti yang bisa dilihat, semua datanya berhasil di insert atau dimasukkan atau diupdate pada tabel dimensional. Adalah tabel bookingnya. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.